paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil. Kami akan tindak tegas di siapapun yang membackingi kegiatan ini, kita tidak peduli. Tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengkoplos. Ini kan sayang. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran. Jangan ditikung di belakang. Gas bersubsidi 3 kg diberikan oleh negara untuk membantu rakyat yang kurang mampu. Harganya dibuat murah agar tak memberatkan dan bisa dibeli. Ironisnya, gas yang menjadi hak rakyat miskin itu malah dijadikan ladang cuan oleh mereka yang tak punya nurani, oleh mereka yang hanya berpikir untung sendiri. Ada banyak gambaran ulah culas yang memanfaatkan gas bersubsidi dari level pengecer, pangkalan, hingga agen. Mereka menimbun dan menyelewengkan bahkan sampai memanipulasi. Aksi-aksi curang itu jelas saja memberikan dampak negatif di tengah masyarakat. Penyelewengan gas bersubsidi juga membawa pengaruh kepada ketersediaan. Buntutnya terjadi lonjakan harga eceran hingga kelangkaan. Fakta ironis itu menambah duka bagi masyarakat miskin. Tanpa banyak mengeluh, mereka dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa apa yang jadi haknya digunakan orang lain untuk mencari keuntungan. Pada beberapa bulan lalu, urusan gas bersubsidi ini telah menjadi sorotan hangat. Pemerintah bahkan sempat mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, melarang penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer tanpa izin resmi. Alasannya agar tepat sasaran. Hanya saja kebijakan itu kemudian telah dibatalkan. Pengecer diperbolehkan kembali menjual gas LPG 3 kg dengan syarat tertentu. Aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan LPG. Nah, sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu ya tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan. Jadi sebenarnya setelah dicek itu ada kebijakan dari internal Kementerian SDM itu untuk supaya menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat. Nah, kemudian ternyata dalam waktu yang bersamaan penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang seperti kita sama-sama tahu. Nah, sehingga akhirnya dari hasil komunikasi semalam Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya. Intinya pemerintah ingin agar distribusi gas LPG tepat sasaran. Ini juga sebagai upaya menutup celah penyelewengan gas bersubsidi itu. Tetapi, apa boleh buat?
rakyat tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya dapat merasakan sulitnya jadi korban dari ulah si penyilap. Kami masuk ke sini, mereka sudah mengetahui kami masuk ke wilayah Cilengsi Kidul ini. Sehingga begitu kami datang ke lokasi ini, mereka sudah tidak ada.